Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh bukan hanya tentang makanan dan wisata, tetapi Aceh juga memiliki permainan tradisional sama halnya dengan daerah lain. Misalnya Jawa Barat dengan ucing sumput atau peta umpet. Permainan yang semua orang pernah memainkannya. Berikut merupakan daftar permainan khas Aceh yang dulu pernah ada. Yang pertama, pepek lemok. Permainan ini ialah permainan yang mengadu sapi satu sama lain. Biasanya, peserta terdiri dari para peternak sapi dalam satu kawasan mukim. Pepek lemok dulunya diselenggarakan pada sore hari. Sapi-sapi diadu sela, namun para ulama menentang permainan ini dikarenakan bentuk penganiayaan terhadap hewan. Maka dari itu permainan ini tidak dibudayakan lagi karena mengandung unsur kekerasan terhadap hewan. Yang kedua, gede-gede. Gede-gede merupakan olahraga seni bela diri dari Pidie atau Pidie Jaya. Hampir sama halnya dengan gulat. Ya, namanya gulat, semua main rekan tua. Nah rekan tua, gede-gede dimainkan oleh kaum lelaki. Permainan ini terdiri atas tim. Satu tim berjumlah 3 orang. Dan biasanya, gede-gede dipertandingkan antar kampung setiap selesai panen padi. Akan kepegat leh panen padi rekan tua, karena ada jumpung. Ya, jadi main gede-gede ada jumpung, walaupun kata-kata tapi mangat rekan tua. Gede-gede ini merupakan olahraga yang keras. Para petarung haruslah memiliki ketahanan fisik serta mental yang kuat. Tahan banting dan tahan pukulan. Namun, di sini perlu adanya kestabilan emosi. Apabila petarung memiliki emosi yang tidak stabil, maka akan berujung pada kematian. Sistem bertarungnya, para petarung dibagi menjadi 2 kelompok besar. Petarung pertama tampil ke arena untuk menantang 2 petarung yang lain dengan mengkacak-kacak sambil memunjikkan jarinya. Penantang ataupun ureng tuang menggunakan gempalan dan pukulan untuk menjatuhkan lawan. Sedangkan yang ditantang atau ureng pok hanya boleh membanting dan menghempaskan si penantang dengan kedua tangan yang berpegangan hingga salah satu dari mereka kalah. Permainan ini juga memiliki wasit dan terdiri dari beberapa ronde. Saat ronde kedua, posisi tuang beralih ke poh dan akan terus berlangsung dalam waktu yang tertentu. Yang merekan tua. Keempat, gelayang tunang. Jadi, dah pegah gelayang tunang, ingat juga layangnya metungnya ke rekam tua. Baiklah rekam tua, gelayang tunang merupakan perlombaan layang-layang yang dimainkan saat musim panen raya dan di saat angin timur tiba. Kan angin tunong rekam tua, angin tunong patah sayap layang. Sehingga warga masyarakat memanfaatkan kekuatan angin untuk menerbangkan layang-layang. Permainan ini oleh orang dewasa atau para petani saat waktu luang tiba. Cara memainkannya berdasarkan tim. Satu tim terdiri dari 4-5 orang untuk mengadu layangannya. Disinilah perlu adanya keahlian dan kekompakan dari tim masing-masing. Semakin besar layangan tersebut semakin sulit dibuat dan sulit juga untuk memainkannya. Hadiah dari perlombaan ini ialah seekor kambing atau sapi yang nantinya akan disembelih dan dimasak untuk dimakan bersama-sama. Yang keempat, kingkingan. Kingkingan berasal dari bahasa suku Kluet, Aceh Selatan, yang artinya kejar-kejaran di air. Permainan ini biasanya dilakukan oleh anak-anak dengan usia 9-11 tahun. Ini merupakan permainan tim. Setiap tim terdiri dari 5 orang. Lawan akan ditentukan berdasarkan keterampilan dan besar badannya. Selanjutnya, pemain akan berenang dan menyelam untuk mengejar lawan. Apabila berhasil memegang atau mendapatkan lawan, maka lawan akan berbalik mengejar. Pegangannya tidak boleh terlalu kuat dan memegang kepala karena akan sangat berbahaya. Ya, menyadarikan bau liengop rekan tua. Engkau palau lain cerita rekan tua. Yang kelima, main galah. Permainan ini membutuhkan lapangan yang sangat luas dengan lebar kira-kira 4 meter dan panjang 10 meter yang dibagi menjadi 6 kotak persegi. Dimainkan oleh 10 peserta yang dibagi menjadi 2 tim. Awalnya 5 peserta masuk dalam persegi. Sisi awal kemudian berusaha melepaskan diri dari hadangan lawan yang menjadi penjaga. Jika pemain dapat lolos hingga di akhir sisi persegi dan tidak ada anggota kelompok yang ditangkap, maka dapat dikatakan sebagai pemenang. Setiap bentuk permainan setidaknya sama di setiap daerah, namun keragaman bahasa dan perilaku yang membuat beragam. Dengan melihat postingan ini, semoga kita menjadi sebagai pencinta sejarah. Baiklah rekan tua, pada kesempatan kali ini
Cuman inilah yang dapat kami telusuri, yang dapat kami simpulkan. Lebih dan kurang, kamu lagi maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya.